Shalom. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Miss berharap kalian semua sehat ya. Tetap bersemangat. Mister, mungkin anak-anak belum tahu siapa kita loh. Oh iya, kita kan belum kenalan ya, Miss. Perkenalkan anak-anak, kami dari SD Kristen Kalam Kudus Surakarta. Kami mau melayani dan beribadah dengan anak-anak sekolah minggu GKKK Solo Baru. Tema ibadah kita hari ini adalah Ruth, hamba yang setia. Kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu ya, dengan pujian Selamat Pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di hari yang indah ini kami bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Solo Baru. Kami bersuka cita Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah ini. Tuhan Yesus, tolonglah setiap kami mau sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mister, SD Kristen Kalam Kudus itu ada di mana sih? Mari Mister beritahu ya, untuk semua anak-anak juga biar makin tahu tentunya. Dan bisa memberitahu teman-teman yang lainnya ya, SD Kristen Kalam Kudus itu ada di mana Han? Oh, aku tahu sekarang Mister, sekolahnya yang besar ya? Iya. Yang bagus itu ya? Iya. Kayaknya nyaman sekali loh belajar di sekolah SD Kristen Kalam Kudus. Benar sekali Miss. Pilihan yang tepat bersekolah di SD Kristen Kalam Kudus. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. Kita mau sambut firman Tuhan dengan satu pujian, Roti dan Mentega. Ku temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama,
seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Shalom anak-anak, kita bersama akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan sediakan buat kami bisa belajar firman-Mu. Ajarlah kami untuk bisa mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu Rut, hamba Allah yang setia. Kalian bisa membaca di dalam Alkitab dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Rut. Coba koko-koko, cici-cici yang sudah bisa membuka Alkitab dan membacanya bersama-sama, Miss Maria boleh ajak anak-anak untuk melihat dari Rut pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16. Rut pasalnya yang pertama ayat 16. Kalau sudah ketemu kita baca ya sama-sama dengan Miss Maria. 2, 3. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Nah, anak-anak, pernahkah kalian pindah rumah? Atau mungkin ada saudara atau temanmu yang menceritakan pengalamannya pindah rumah. Misalnya dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu kota, atau harus keluar kota, atau bahkan harus keluar negeri. Wah, kalau pindahan rumah itu pasti repot sekali karena harus packing barang-barangnya, dimasukkan yang baik, lalu kemudian dikirim atau bersama-sama dengan kendaraan dibawa untuk ke tempat yang baru. Nah, di dalam Alkitab juga dikisahkan tentang sebuah keluarga yang pindah rumah. Pindahnya dari mana sih? Pindahnya dari kota Bethlehem menuju ke Moab. Nah, ini bisa dikatakan sudah pindahnya itu ke luar negeri. Dari Israel ke Moab, itu ada di luar Israel. Anak-anak, keluarga yang pindah ini adalah keluarga dari Ibu Naomi dan juga Bapak Elimelek.
mereka berpindah dari daerah Israel yaitu kota Bethlehem untuk ke sebuah tempat yang baru. Karena pada waktu itu terjadi bencana kelaparan di daerah Israel, sehingga mereka memutuskan, kami pindah saja supaya mungkin kehidupannya bisa lebih baik di sana. Nah, Ibu Naomi dan juga Bapak Elimelek punya 2 orang anak. Dan mereka ketika tumbuh besar kemudian menikah dengan perempuan-perempuan yang ada di daerah Moab itu. Satu perempuannya namanya Ruth, yang satunya namanya Orpa. Nah, mereka menjalani kehidupan mereka di sana untuk bekerja, untuk bisa mencari makanan dan juga melakukan kegiatannya yang lain. Tetapi anak-anak setelah beberapa tahun tinggal di Moab, akhirnya yang terjadi adalah Ibu Naomi mengalami hal yang menyedihkan. Dia menangis dengan sedih. Kenapa? Karena suaminya yaitu Bapak Elimelek dan juga 2 orang anaknya yaitu Mahlon dan Kilion meninggal dunia. Wah, sangat sedih. Mereka semua menangis karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Sungguh tidak mudah. Mereka semua sedih dan menangis. Karena Ibu Naomi merasa bahwa di sini sudah tidak ada lagi suamiku dan juga 2 anakku. Aku akan kembali saja ke Bethlehem karena dia mendengar bahwa bencana kelaparannya sudah selesai, sudah hidup seperti biasa lagi. Mereka bisa mencari makanan di sana. Karena itu, Ibu Naomi memutuskan, aku mau pulang kampung, mau pindah rumah lagi. Dari mana tadi? Moab ke Bethlehem. Lalu 2 orang menantunya, yaitu istri dari anak-anaknya yang sudah meninggal itu, yaitu Orpa dan Ruth, mereka juga menemani Ibu Naomi. Tetapi di tengah perjalanan, Ibu Naomi berkata, kalian sebenarnya tidak usah ikut aku ke Bethlehem. Kalian pulang saja lagi ke Moab. Karena kalian di sana nanti bisa memiliki kehidupan yang enak dengan keluargamu sendiri. Kamu juga bisa nanti menikah lagi, boleh menikah lagi dengan orang lain. Karena tadinya kan suaminya sudah meninggal ya. Nah, waktu itu Ibu Orpa kemudian berpamitan dengan Ibu Naomi. Ya sudah Ibu, aku akan kembali ke Moab. Lalu dia berkata, dadah Ibu. Lalu kemudian Ibu Naomi melihat masih ada 1 yang tadi mau ikut. Siapa namanya? Ruth. Ruth ini berkata kepada Ibu Naomi, Ibu, aku akan mengikuti Ibu. Lalu Naomi berkata, sudahlah Ruth, kamu pulang saja, kembalilah sama seperti Orpa. Sudah kembali lagi untuk menyembah Allah-Allah yang lain, menyembah berhala. Kamu ikut saja dengan dia, pulang kembali ke Moab. Lalu Ibu Ruth berkata, tidak Ibu, jangan paksa aku untuk kembali. Karena aku sudah sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Karena Allahmulah Allahku dan bangsamulah bangsaku. Wah, artinya Ibu Ruth di sini sudah memutuskan bahwa dia akan menjadi seseorang yang setia kepada Allah. Dia tetap beriman kepada Allah dan dia mau untuk menemani Ibu Naomi pulang ke Bethlehem. Wah, mereka kemudian pulang ke Bethlehem dan di tengah-tengah orang Israel, orang-orang yang ada di kota Bethlehem semuanya kaget. Kenapa? Karena kan tadinya Ibu Naomi itu perginya sama suami dan 2 anak laki-lakinya. Tetapi dia pulang udah gak ada lagi suaminya, udah gak ada lagi anak-anaknya. Yang ada adalah seorang
perempuan yang lain yang kemudian mereka tahu namanya adalah Rut. Wah, berita itu kemudian menyebar di kota Bethlehem. Ya, mereka semua tahu, hei, Naomi sudah kembali, tetapi lihat keadaannya begitu sedih. Tapi dia bersyukur ya, ada Rut yang menemani dan menolong dia. Karena kan Ibu Naomi sudah tua, sudah sulit untuk bekerja. Sementara dia membutuhkan makanan dan membutuhkan barang-barang yang lain untuk hidup. Akhirnya Rut lah yang menolong Ibu Naomi. Dengan rajin dia pergi untuk memungut. Memungut itu mengambil, ya, mengambil gandum di sebuah ladang punyanya orang yang ada di Bethlehem tersebut. Nah, dia pergi ke ladang dan dia mengambil gandum yang jatuh-jatuh yang ada di ladang tersebut. Jadi dia bukannya ngambil yang sudah ada ya, yang tumbuh itu ya, enggak ngambil yang itu, tetapi ngambil yang jatuh-jatuh di jalan yang ada di ladang. Ini boleh, bukan mencuri namanya, karena pada waktu itu memang orang Israel sudah diperintahkan oleh Tuhan untuk memberi kepada orang yang membutuhkan. Dan di sini yang membutuhkan adalah Ibu Rut dan Ibu Naomi. Karena itu mereka membiarkan saja Ibu Rut ini mulai dari pagi hari sampai sore hari dia tidak berhenti untuk mengambil gandum yang ada di ladang itu. Artinya apa? Ibu Rut ini begitu rajin untuk bekerja. Dia nggak males-malesan karena dia tahu waktu dia bekerja itu adalah untuk menolong Ibu Naomi. Dia mau melayani Ibu Naomi. Wah, akhirnya apa yang dilakukan oleh Ibu Rut ini diketahui oleh sang pemilik ladang. Ladang itu ternyata milik seorang bapak yang mengasihi Tuhan yang bernama Bapak Boas. Coba katakan dengan Miss Maria, Bapak siapa? Bapak Boas. Bapak Boas ini mengamati Ibu Rut yang begitu rajin untuk mengumpulkan gandum itu. Dan dia memanggil para pekerjanya dan berkata, siapa dia? Ya, oh itu Rut, yaitu menantunya Ibu Naomi. Dia rajin bekerja loh Pak. Oh ya, jangan kalian ganggu ya, kalau bisa juga berikan gandum yang lebih. Wah, anak-anak, tentu Ibu Rut senang sekali mendapatkan gandum yang cukup untuk makan dia, juga untuk Ibu Naomi bisa makan. Nah, dia mengumpulkan dan dia juga mengolahnya nanti untuk menjadi roti untuk mereka bisa makan sehari-hari. Lalu besoknya lagi Ibu Rut ini juga pergi lagi ke ladang itu. Besoknya lagi dia juga pergi lagi untuk mengumpulkan gandum-gandum yang ada di ladangnya Bapak Boas. Ada juga perempuan-perempuan yang lain yang juga sama-sama membutuhkan seperti dia. Mereka juga mengumpulkan yang tertinggal di jalanan di ladang tersebut. Nah, anak-anak, Ibu Naomi mengatakan, "Di mana sih kamu mengambil gandum itu?" "Oh, aku mengambilnya di ladangnya Bapak Boas, Ibu." Wah, Ibu Naomi langsung ingat bahwa Bapak Boas itu masih keluarganya dari Ibu Naomi. Dan Bapak Boas bisa dimintai tolong untuk menjadi pelindung, penolong bagi Ibu Naomi dan juga Ibu Rut. Karena itu, waktu itu Ibu Rut kemudian menemui Bapak Boas dan meminta tolong agar Bapak Boas mau menjadi pelindung buat dia, mau menjadi orang yang menebus dia beserta dengan Ibu Naomi, ya. Akhirnya Bapak Boas itu mau untuk menjadi pelindung bagi Ibu Rut dan Ibu Naomi. Wah, kemudian Bapak Boas menikah dengan Ibu Rut, ya. Jadinya
Bapak Boas ini menjadi suami dari Ibu Rut. Ibu Rut tidak perlu lagi bekerja untuk memunguti gandum-gandum itu karena dia sudah punya seorang suami, seorang pelindung yang menolong dia untuk bisa mencukupi segala apa yang dibutuhkan, termasuk juga untuk Ibu Naomi. Ibu Naomi begitu bersukacita karena Tuhan menolong mereka, menyediakan Bapak Boas untuk menjadi pelindung, menjadi penebus bagi Ibu Rut dan juga Ibu Naomi. Hei, tidak hanya sampai di situ anak-anak, tetapi Ibu Rut akhirnya memiliki seorang anak yang diberi nama Obed. Nah, Bapak Obed ini nantinya punya anak namanya Isai. Kalian ingat gak Isai itu siapa? Ya, Isai itu adalah ayahnya Raja Daud. Jadi mereka adalah nenek moyangnya Raja Daud. Dan nantinya lama setelah itu di kota Bethlehem juga lahir seorang bayi yang menjadi juru selamat dunia. Siapa dia? Tuhan Yesus. Nah, nenek moyangnya itu adalah Raja Daud. Wah, Tuhan membuat segala sesuatu menjadi begitu indah ya. Dari seorang Bapak Boas yang adalah penebus buat Rut dan juga Naomi, nantinya akan lahir keturunannya yang menjadi penebus juru selamat untuk seluruh dunia. Anak-anak semua kita bersyukur karena dari kisah Alkitab ini kita belajar bahwa Ibu Rut mau dengan setia percaya kepada Allah dan setia untuk melayani dengan apa yang ia bisa. Dan melalui kesetiaannya Tuhan juga nantinya menghadirkan seorang juru selamat yang menjadi penebus seluruh umat manusia. Betapa kita bersyukur ya anak-anak ya. Dan kita mau belajar juga, mari kita setia kepada Allah. Gimana sih caranya, Miss? Caranya adalah dengan setia untuk beribadah. Setiap ibadah sekolah minggu atau ibadah siswa. Di sini ada nggak yang ngomel-ngomel atau lewatin aja lo kan cuman online aja, bosen aku beribadah. Wah, itu namanya tidak setia. Tapi belajarlah untuk setia, tetap semangat untuk ikut ibadah walaupun secara online ya. Tetap setia juga melayani, misalnya Lausunya minta tolong untuk berdoa atau persembahan. Nah, semuanya dilakukan dengan hati yang mengasihi Allah. Kita juga bersyukur karena kita punya penebus dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus yang sudah mau untuk menebus kamu dan saya dari hukuman dosa kita. Betapa kita harus mengasihi Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Siapa di sini yang mau belajar setia kepada Allah? Ya, Tuhan yang melihat setiap tanganmu yang terangkat dan hatimu yang mau sungguh-sungguh setia kepada Allah. Oke, kita sama-sama akan belajar ayat hafalan kita yang diambil dari Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 berbunyi demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kiranya ayat ini mengingatkan kamu dan saya untuk kita boleh mengerjakan pekerjaan yang baik karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita. Mari bersama-sama kita berdoa mengakhiri firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan yang menolong kami untuk sungguh-sungguh setia dan taat kepada Allah. Melalui ibadah yang kami lakukan, melalui apa yang kami berikan kepada Tuhan, melalui hidup kami belajar untuk sungguh-sungguh taat dan kami belajar untuk setia kepada Engkau. Kami serahkan setiap anak-anak,
Kami serahkan orang tua anak-anak supaya sungguh-sungguh kami semua boleh belajar setia kepada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak semua, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahan kalian dengan hati penuh sukacita. Kita naikkan pujian, persembahan Tuhan punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Ku tidak berhak memakai dan mengatur, persembahan hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Ku tidak berhak memakai dan mengatur, persembahan hanya Tuhan yang punya. Ku tidak berhak memakai dan mengatur, persembahan hanya Tuhan yang punya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kesempatan saat ini kami boleh memuliakan Engkau. Kami juga boleh Tuhan memberikan sebagian dari apa yang kami punya. Tuhan, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang akan memberkati mereka di dalam keadaan seperti ini Tuhan. Biar kami terus tetap berharap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah persembahan yang sudah kami kumpulkan, kami pergunakan untuk pekerjaan Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Melalui firman hari ini, mari kita memiliki hidup bersikap seperti Rut. Anak-anak, mari kita mengakhiri ibadah hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan anak-anak boleh beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru dari SD Kristen Kalam Kudus Surakarta. Kami bersyukur untuk ibadah yang sudah berlangsung dengan baik dari awal hingga akhir. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami dan sebentar lagi kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Mohon Tuhan juga yang menyertai. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati anak-anak. Aku murid Sekolah Kristen Kalam Kudus Indonesia. Hadirkan Tuhan dalam rasa karya, berekspresi dengan